Mau bungkus nih? Mau bungkus? Sayur lodeh ada? Sayur lodeh ada. Beli sayur lodehnya aja. 3 deh. Nah. Kemudian 3. Iya. Jadi guys, aku tadi habis pergi ke salah satu warteg paling terkenal di Jaksel, dan di warteg ini aku biasa beli satu makanan yang paling aku suka sejak kecil. Makanan itu adalah sayur lodeh. Maklumlah sebagai anak rantau yang kangen masakan rumah. Nah, setelah aku ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman pinter politik lainnya, ternyata aku baru sadar satu hal. Aku punya makanan favorit yang sama dengan proklamator kita, Bung Karno. Akhirnya sebagai orang yang doyan makan dan kerja di media politik, aku akhirnya termotivasi buat nanya ke ahli sejarah kita di Pinter Politik, Mas San Tobias. Bener Vin, Presiden Soekarno suka banget sama sayur lodeh. Dan nggak berhenti di Bung Karno, sayur lodeh juga hadir di meja-meja politik ketika politisi-politisi kayak Bu Megawati dan Pak Jokowi melakukan pertemuan. Emangnya ada sejarah menarik apa sih di balik makanan ini? Bisa jadi banyak fakta menarik loh di baliknya. Dan ini yang mau aku bahas di Food Story ala Soekarno, sayur lodeh. Mungkin sebagian dari kita udah biasa dengan makanan sederhana rumahan ini. Hidangan ini disajikan dengan tahu, tempe, nangka muda, kuah santan, dan bahan-bahan lainnya kayak labu siam dan kacang panjang. Mantap betul lah pokoknya. Nah, konon nih guys, dalam budaya Jawa, sayur lodeh selalu dihidangkan di acara-acara selamatan. Tujuannya sih buat menolak bala, biar hal-hal buruk kayak bencana alam bisa terusir dan terhindari guys. Namun, dengan migrasi orang-orang Jawa ke banyak negara tetangga, sayur lodeh sendiri gak cuma dikenal di Jawa dan daerah-daerah Indonesia, tapi juga di negara-negara tetangga kayak Malaysia dan Singapura. Tapi FYI nih guys, ternyata sayur lodeh ini memiliki kaitan yang erat dengan perjalanan Bung Karno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Seenggaknya begini kata Mas San. Dalam buku The Uncensored of Bung Karno karya Abraham Panumbangan, Soekarno memang paling suka dengan makanan-makanan seperti sayur lodeh. Biasanya Presiden Soekarno menyantap hidangan sayur lodeh dengan semangkuk nasi. Bahkan bila ada makanan lain seperti daging, Soekarno lebih memilih untuk menyantap sayur lodeh. Nah, menariknya nih guys, sayur lodeh juga adalah makanan yang mempertemukan Bung Karno dengan istri keempatnya, Hartini Chandrawinata Suwando. Yes, that Hartini yang akhirnya ngebikin Fatmawati angkat kaki dari istana. Jadi ceritanya sekitar tahun 1952-1953, Soekarno berkunjung ke rumah dinas wali kota Salatiga. Dalam perjamuan makan, Bung Karno langsung bilang gini, "Siapa yang masak sayur lodeh yang enak sekali ini? Aku ingin mengenalnya." Hartini akhirnya maju sambil tersipu malu. Kisah pertemuan Hartini dan Bung Karno akibat sayur lodeh ini memang bisa dibilang menarik. Khususnya soal gimana makanan bisa melintasi batas-batas dari yang awalnya hanya soal kebutuhan hidup menjadi berkaitan juga dengan politik. Contohnya nih, pada Maret kemarin, Presiden Jokowi dan Megawati bertemu buat ngobrolin soal baca wapres yang diusung PDIP. Sayur lodeh pun hadir sebagai bagian dari santap siang. Nah, resep sayur lodeh yang disiapkan di pertemuan itu kurang lebih sama dengan resep ala Bung Karno. Dulu, zaman Bu Mega masih kecil, resep sayur lodeh Bung Karno ini dimasak oleh Mbok Citro Sentono, pengasuhnya Bu Mega waktu kecil. Oh iya, kalau kalian mau masak sayur lodeh ala Bung Karno, ada sejumlah bahan khusus yang perlu kalian siapkan. Salah satunya yang harus ada adalah rebung bambu. Selain rebung bambu, cabai yang dipakai juga harus cabai merah, bukan cabai rawit ya. Siapa nih yang mau coba bikin resep sayur lodeh yang kerap hadir di penentuan capres PDIP? Siapa tahu ada yang mau ikutan juga. Maksudnya ikutan bikin sayur lodehnya ya, bukan nentuin capresnya ya guys. By the way, aku lanjut makan dulu ya guys. Kasihan sayur lodehnya udah dianggurin. Oh iya, terima kasih ya udah nonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe buat terus dapetin info-info politik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Peace!